Saya menyapa terlebih dahulu. Shalom. Beri dulu salam kiri kanan Anda, karena tadi mungkin ada yang agak telat. Kiri kanan belakang Anda. Coba sapa dan beri senyuman yang terbaik. Haleluya. Ya, saudara-saudaraku, alangkah baiknya kalau kita semua hidup dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, pada bulan Juni ini kita akan berbicara tentang banyak hal perihal doa ya. Dan pada minggu yang pertama di awal bulan, langsung di awal bulan ini tanggal 1 Juni ini kita akan kita coba akan berbicara tentang hal pengabulan doa. Dan nanti akan terus dan selanjutnya dalam minggu-minggu ke depan akan berbicara seputar tentang perihal doa. Dan kita akan belajar banyak hal, dan saya berharap Anda akan terus mengikuti ibadah supaya Anda bisa mendapatkan lagi hal-hal yang penting tentang doa. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat saja langsung Matius pasal yang ke-7. Mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Mari kita lihat, saya baca yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Hal pengabulan doa, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti 10? Sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita perhatikan ayat demi ayat ini, dan saya akan coba membagikan di dalam kita belajar firman. Kita perlu melihat selalu namanya teks. Teks tidak boleh keluar dari konteks, itu dia ya. Dan kita akan coba melihat setiap teks ini untuk menangkap pesan apa yang Tuhan sedang menyatakan atau beritahukan pada kita. Yesus kita yang adalah orang Yahudi, dia suku Yehuda, dan dia ada di Galilea ketika menyampaikan banyak pengajaran-pengajarannya. Dan di Danau Galilea, di sekitar Danau Galilea itulah biasanya Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya perumpamaan-perumpamaan atau ajaran-ajaran yang penting bagi kehidupan atau menjalani kehidupan, ya. Jadi dari Galilea di situ Tuhan menyampaikan sesuatu. Nah, ayat yang ini kita baca, perhatikan baik-baik. Saya akan mulai bukan dari atas, tapi saya akan coba mulai dari ayat yang 11. Jadi, ini ayat hafalan kita. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu bapak, Bapak kita itu Bapak yang baik, katakan amin. Sekali lagi, Bapak kita di surga itu Bapak yang baik, katakan amin. Kalau Bapakmu di dunia ini saja tahu memberikan yang baik, padahal Bapaknya ini jahat. Kita ini kan termasuk bapak-bapak yang orang tua belumlah sempurna, belum benar.
Tapi ketika anak kita minta sesuatu, kita bisa memberikan yang terbaik. Dan itu sebabnya Yesus mengkontraskan itu dengan dirinya. Kalau bapak yang di dunia ini jahat, aku ini bapak yang baik. Yang jahat saja bisa memberi yang baik, apalagi aku, bapakmu di surga yang baik. Itu Yesus sedang menekankan di situ. Namun yang perlu disadari, bicara tentang pengabulan doa, maka ada satu hal yang teramat penting. Yang pertama dan terutama, di dalam kita bicara pengabulan doa dari Tuhan, Anda dan saya harus menyadari, harus mengerti, harus bisa memahami bahwa Dia itu Bapa, kita itu anak. Itu dulu yang pertama. Selama Anda belum memahami bahwa Anda adalah anaknya, maka Anda akan sulit sekali berbicara tentang pengabulan doa. Karena Anda bisa berpikir bahwa Allah itu jauh. Ngerti maksudnya? Dia itu melampaui apa? Kosmik yang jauh sekali. Makanya banyak orang berdoa, dia berdoa seolah-olah doanya itu dia sampaikan kepada Allah yang jauh. Dia berdoa itu sepertinya Tuhan itu terlalu tinggi untuk digapai. Maka dia berdoa itu seolah-olah doanya itu doa orang yang betul-betul kayak mengemis sekali sama Tuhan. Dan ada yang bilang yaitu bicara kerendahan hati, Pak. Itu gak bicara kerendahan hati. Jadi kalau dia berdoa, ya Tuhan, seolah-olah berkata bahwa Tuhan itu duduk di singgasana dan dia adalah budak begitu, terus datang lalu sujud, aku mohon gitu. Allah itu sepertinya raja yang lalim begitu, memerintah, lalu dia tinggal ngomong, dosamu, dosamu. Dia cuma gitu nunjuk-nunjuk itu. Sehingga dia merasa bahwa dia nggak layak. Halo, kalau itu ada pada kita ibu bapak, sulit kita berbicara tentang pengabulan doa. Sulit. Kita akan selalu terpenjara dalam pikiran kita bahwa kayaknya itu Tuhan itu jauh. Mungkinkah dia mendengar? Nah pasti sampai ke situ dia. Karena jauh kan. Apa betulnya dia ini bisa menolong saya? Tapi kalau Anda berpikir bahwa dia Bapa yang baik, itu akan berbeda cara Anda berhadapan atau datang kepada Allah Anda yang adalah Bapa yang baik itu. Kalau ada seorang anak, dia tahu dia punya kebutuhan, dia punya kesulitan, dia minta sama bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu dekat, dia cepat ngomong saja. Pak, begini, Pak, begini. Aku perlu ini, begini. Cepat dia, karena dia berpikir bahwa bapaknya itu ada dengan dia, bersama dengan dia, dekat dengan dia. Nah, saudara, minggu-minggu depan saya akan banyak berbicara tentang hal itu. Supaya kita semua sadar. Ya, karena kita adalah anak-anaknya. Sejahat apapun kita, kalau Anda tahu Anda sudah tahu jahat atau salah, Anda harus cepat datang padanya. Itu ya, supaya kembali darah Yesus menyucikan kita. Amin saudara-saudaraku. Tadi pagi saya bicara tentang mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dia melepaskan setiap orang benar itu. Lalu perhatikan selanjutnya, bicara Bapa yang baik itu. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Berarti kalau Anda mau memperoleh itu, Anda harus minta. Nah kalau minta itu gimana? Tadi pagi saya sudah bicara berseru-seru, bicara, ngomong, keluar. Itu berbicara tentang relasi hubungan.
dengan Tuhan. Harus dibangun hubungan relasi dengan Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Dan disebutkan menarik, Dia memberikan yang baik. Apa maksudnya yang baik di situ? Ingat ya, yang dimaksud bukan semua yang kita minta itu diberikannya. Karena bicara memberikan yang baik itu berbicara tentang sesuatu hal yang menurut Dia cocok pas untuk kita. Tidak semua yang Anda minta dengan cepat dan dengan semua keinginan Anda, keinginan itu dijawab dengan cepat, tidak semua. Nah, dari mana kita bisa tangkap ini? Ayat yang ke-9 10 dibilangkan, adakah seorang daripadamu memberi batu pada anaknya jikalau ia minta roti? Jadi satu, roti. Lalu yang kedua, atau beri ular jika ia meminta ikan. Jadi di situ disebutkan roti dan ikan. Nah, sekali lagi saya katakan dari awal tadi, jangan pernah lari teks dari konteksnya. Jangan suka tafsir suka-suka. Ternyata pemberian Bapa yang baik itu dilihat dari teks yang di atasnya, ayat di atasnya itu, ternyata itu berbicara tentang roti dan ikan. Nah, roti dan ikan itu apa sebenarnya? Sekali lagi tadi saya katakan bahwa dia ada di daerah Danau Galilea. Ternyata memang yang namanya makanan pokok orang di sekitar Danau Galilea itu yang pertama roti dan yang kedua ikan. Kenapa ikan? Banyak di danau itu. Jadi itulah kebutuhan dasar yang memang harus didapatkan oleh orang-orang itu. Makanya Yesus bilang, Bapakmu yang baik memberikan yang baik, yang namanya apa? Kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita punya sebuah pengertian pemahaman di dalam diri bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik, maka sebenarnya sedang memberikan sebuah acuan pada kita bahwa Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Katakan amin. Tapi ketika Anda meminta, amin ya saudara-saudara. Ada banyak orang, nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah dulu bicara apa. Karena ada banyak orang bilang gini, Pak, nggak perlu kita berdoa itu berbicara, Pak. Cukup diam tenang saja. Dia tahu semuanya apa yang kita perlukan. Maksudnya gimana? Ya kalau berdoa bagaimana? Diam dalam hati, Pak. Nah, kan kok segitu kita ngomong kan? Jadi kalau berdoa, haleluya, amin. Saya tanya saudara, berdoa atau merenung atau apa dia itu kira-kira saudara-saudara? Saya tanya kepada saudara. Hah? Ada orang atau ginilah doa malam. Saya mau berdoa malam. Iya. Lalu bagaimana? Ya saya sudah berdoa. Udah berdoa kamu? Ya saya sudah berdoa, Pak. Gimana doamu? Begitu saya tidur, Pak. Begitu saya berdoa. Karena saya capek makanya saya berdoa. Saya lipat tangan, Pak. Lalu gimana ya saya berdoa? Ya Tuhan. Tuhan. Kira-kira berdoa atau tidur dia pada akhirnya? Jawab saya dulu. Jawab saya dulu. Tidur atau berdoa dia pada akhirnya itu? Sampai akhirnya dia bisa besok berkokok ayam, ya kan? Waduh, dia langsung berkata, amin. Luar biasa nggak saudara-saudara doanya itu? Panjang sekali sampai 12 jam. Dari mulai jam 9 sampai jam 6 pagi. Jago kali itu 9 jam. Hebat kali dia berdoa itu. Itu yang sering kali kita sebutkan berdoa. Itu gak berdoa. Berdoa itu selaras. Ini pikiran, mulut, hati. Selaras dia. Sekali lagi. Selaras pikiran, mulut, hati. Sinkron dia. Kalau mulut bilang Bapak yang baik, ini pikiran langsung Bapak yang baik. Ngerti gak? Hati juga gitu. Siapa di sini yang pernah berdoa? Berdoa dia, Tuhan begini, tapi pikirannya jalan.
Pernah nggak orang gitu? Kita aja kadang-kadang di ibadah kan gitu. Kita berdoa kan? Berdoa, ya Tuhan gini-gini. Tiba-tiba pikiran jalan, jemuran. Ngerti nggak itu saudara? Apalagi kalau tiba-tiba hujan turun, terus, jemuranku tadi belum kuangkat. Nah, lari dia, kemana? Tapi dia berdoa. Saya tanya pada saudara, gimana mau doanya itu bicara tentang doa yang pengabulan doa maksud saya? Ini nggak sinkron ininya, mulutnya dengan ini. Pernahkah Anda doanya tenang, tapi pikiran Anda jalan, betul nggak? Iya kan? Tapi pikirannya jalan, sana, ya kan? Utang piutang, apalagi babi mau beranak besok nih, bagaimana cara mengatasi babi besok beranak, kira-kira begitu ya kan? Belum lagi sebelah sini lagi, modalku kurang untuk besok mulai usaha, macam-macam. Itu sebabnya kata meminta itu sebenarnya sedang mensinkronkan pikiran, mulut, hati. Meminta bukan hanya sekedar bicara, tetapi bagaimana pikiran, hati dan mulut itu sama jalannya. Lalu yang menarik lagi di ayat ini, kita lihat lagi pada ayat yang ke-8 dan 7-8 langsung ya, kita lihat. Di ayat itu minta, lalu kemudian ada cari, lalu kemudian ada ketok. Nah, ini apa perihal ini? Saya artikan, saya memberikan sebuah pengertian buat saya. Inilah yang berbicara tentang keseimbangan antara Anda meminta dengan Anda mencari, dengan Anda mengetok, itu harus jalannya sama. Maksudnya apa? Jangan terus kita pandai meminta tapi tidak ada usaha. Ngerti maksudnya? Carinya nggak jalan, mintanya hebat, carinya nggak jalan. Jadi sebenarnya dari atas ayat 78 bilang, kalau kau memang betul-betul mau dapatkan apa yang kau minta, maka sebenarnya lewat yang kau cari itu Tuhan bisa menjawab apa yang kau minta. Jadi kebutuhan roti dan ikan itu dicukupkan Tuhan, dia akan beri. Kan tidak ada langsung diberi Tuhan langsung datang dari langit, betul nggak? Datang, lalu di hadapan Anda ada roti dan ikan. Kalau kita makanan pokok kita apa? Beras. Ya oke lah, tiba-tiba datang beras. Nggak ada ceritanya itu. Yang ianya Anda minta, yes, kau akan beri, tapi Anda cari juga, maka kau pasti dapat apa yang kau minta itu. Dan ketuk, ada usahamu, ada sesuatu yang kau lakukan dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh, terus dan terus. Saudara-saudara, kalau kita masuk ke satu rumah, ya toh, kalau kita masuk ke satu rumah, sebagai kita manusia yang beradab, sebagai kita orang yang punya etika, sebelum kita masuk pasti kita ketuk. Gak ada ceritanya langsung buka aja, langsung nyelonong, duduk pula langsung itu. Habis duduk langsung, ada kopi bu, nah, ini kan namanya udah kurang ajar tuh kan. Pasti diketuk dulu, lalu disebutkanlah Salum atau Yahobu atau Horas atau Jua-Jua atau apa saja. Pokoknya itu adalah sebuah kata atau kalimat di mana kita berharap pintu dibukakan. Kan begitu. Ada sapaan kan gitu. Nah, belum, kita akan terus lagi ketuk. Jadi ada perintah di sini, ada 3. Mintalah, itu. Lalu carilah, lalu ketuklah. Wah, itu luar biasa itu. Nah, dengan demikian setiap orang, kata setiap orang di situ yang mencari, ya toh, kan kata setiap orang
ternyata kalau kita ambil secara seluruh daripada ayat yang kita renungkan, kata setiap orang itu menunjuk kepada orang yang sudah memahami bahwa dia adalah anak. Itu Bapa kita. Kalau begitu, nggak semua orang yang katanya berdoa itu bisa beroleh apa yang dia doakan. Mengapa? Karena setiap orang berbicara tentang dia sadar bahwa dia adalah anak Bapa yang baik, Bapa di surga. Nangkap ya kira-kira ya. Itu harus ditangkap, dimengerti. Jadi semua kita, kalau kita hari ini selalu berpikir bahwa dia Bapa kita yang baik, maka Anda harus cek, saya sudah jadi anak belum? Bagaimana menjadi anak? Yohanes 1 ayat 12 bilang, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi adalah orang-orang yang betul-betul yakin percaya pada Kristus. Itulah dialah anak yang sudah apa? Ditebus dengan darah Yesus itu. Dia adalah anak. Jadi kita ini semua anaknya. Amin. Walaupun umur kita sudah tua mai, mungkin sudah tua, itu umur kita secara manusia. Di hadapan Tuhan kita semua anak. Dan Allah kita itu adalah Bapa kita. Jadi waktu kita, sekali lagi, waktu kita menyadari dan memahami ini, itu akan membuat kita semakin yakin di dalam doa-doa kita. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bantu saya. Dalam hal apa? Dalam hal kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Amin saudara-saudara ya. Jangan suka pakai yang katanya iman, tapi ternyata iman yang dimaksud itu adalah keinginan daging. Kita menggunakan nama Yesus, kita menggunakan kuasa Yesus untuk mengambil atau memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Contoh, ya kita perlu misalnya mobil misalnya. Lalu kita berdoa dalam nama Yesus, mobil datang pada kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik, Kau memberikan kepada kami. Bapak mana di dunia ini, pakai ayat itu lagi ya kan? Bapak mana di dunia ini yang jahat itu, kalau anaknya minta roti dikasihnya batu, kalau minta ikan dikasihnya ular. Pakai ayat itu. Jadi ya Tuhan, Bapa di dunia yang jahat saja mau dan tahu memberikan yang baik pada anaknya, apalagilah aku Tuhan. Dalam nama Yesus, mobil akan datang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Haleluya, aku beriman, aku beriman. Itu bukan iman, itu keinginan. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah iman yang kita maksudkan waktu kita belajar minggu yang lalu, gitu, bahwa itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Bapa. Jadi Bapa dipermuliakan begitu. Semua buah yang kita hasilkan itu memuliakan Bapa di sorga. Yang tidak memuliakan Bapa itu berarti buahnya bukan buah yang baik kan? Minggu yang lalu kita sudah belajar, itu buah yang busuk bisa jadi atau buah yang berulat. Maka hari ini dalam konteks kita belajar hal pengabulan doa ini, Ibu Bapak, sekali lagi mari kita sama-sama memahami bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita memintanya, tetapi Dia akan jawab, Dia mampu memberikannya ketika minta, cari, dan ketuk. Itu juga dilakukan. Jadi ada sebuah keseimbangan. Jangan cuman
terus menerus engkau meminta tapi tidak bekerja, atau kau bekerja luar biasa tapi kau tidak meminta kepadanya. Nangkap kira-kira maksudnya? Kau meminta yes, bekerja yes. Jadi ada sebuah keseimbangan berjalan beriring dalam hidup kita. Bagaimana? Anda mengerti kebenaran ini? Nangkap kira-kira kebenaran ini? Jadi memang yang baik itu yang akan diberikan Tuhan, bukan keinginan kita. Ya, bukan keinginan kita. Yang baik di ayat itu dalam bahasa Yunani yang dipakai itu agata. Yang baik itu bahasa Yunaninya agata. Yang baik bukan keinginan daging di situ, bukan kemauan kita. Tapi memang dia berikan yang baik menurut dia. Dan yakinlah bahwa waktu kita meminta, ini harus dimengerti. Kalimat yang harusnya kita sadari lagi adalah, saudara-saudara, ketika ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu apa? Pintu apa itu? Itu bicara pintu-pintu berkat bisa Tuhan bukakan bagi saudara. Jadi minggu-minggu ke depan ya kita akan belajar lagi namanya memperkatakan dengan otoritas. Jadi saya kasih tahu misalnya begini. Nanti ke depan kalau Anda tahu bahwa Anda anak, ada bapak, dan ayatnya yang kita pahami berapa minggu yang lalu bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam kita. Berarti kita ini adalah baitnya Roh Kudus, bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, ketika bicara tinggal di dalam kita, ini nanti minggu-minggu depan saya akan bagikan ya pemahaman yang penting ini, supaya ketika Anda sadar bahwa Allah ada di dalam saudara, berarti kita punya otoritas. Otoritas apa itu? Memperkatakan, ini mulut kita berkuasa memperkatakan sesuatu. Makanya ketika Anda susah, Anda mengalami kegagalan, perkataan Anda itu menentukan Anda bebas atau tidak. Karena Roh Allah ada pada Anda. Harusnya ketika Roh Allah ada pada Anda dan Anda yakin kita punya otoritas, kita berkata, terima kasih Tuhan, aku akan bekerja sungguh-sungguh, maka terbukalah pintu berkat untuk aku hari ini. Perkatakan dengan kata-kata yang berkuasa itu. Walaupun mungkin hari ini Anda srek, Anda susah, Anda bisa memperkatakan itu. Misalnya Anda sakit, Anda bisa memperkatakan sesuatu yang menarik, yang baik dalam hidup Anda. Sakit memang, tapi Anda akan bilang, Anda bisa mengatakan, kekuatan dari Tuhan mengalir dalamku. Aku sehat di dalam nama Yesus. Ada sebuah eksperimen. Di dalam sebuah rumah sakit, banyak orang, ini rumah sakit kanker ya. Jadi banyak orang yang sakit kanker di situ. Lalu diberikan sebuah terapi. Terapinya itu bukan obat apa itu pasti, tapi terapi yang berbicara tentang kesadaran bahwa Allah ada di dalam dia. Luar biasanya di dalam terapi yang itu mereka lakukan, pasien yang sakit-sakit yang disadarkan bahwa Allah di dalam dia, ada Roh Tuhan di dalam dia, dan mengerti akan kuasa itu, dia suka memperkatakan dalam dirinya, aku percaya Tuhan, aku sehat Tuhan, aku akan sembuh, aku yakin Tuhan, karena Kau di dalamku, aku ini anakmu Tuhan. Dia perkatakan saja. Anehnya katanya, dari semuanya yang didoakan itu 70% bisa sembuh lagi. Dan ada yang tidak didoakan, tidak diperkatakan tentang janji Tuhan itu dalam dirinya,
yang seperti yang saya katakan tadi semuanya. 100 misalnya yang sakit, yang sembuh itu memang sembuh karena dokter dan memang terapinya banyak obatnya, hanya 5-10%. Sementara yang betul-betul dilakukan, didoakan semuanya dan diberikan terapi tadi dengan memperkatakan itu, 70% kesembuhannya. Saudara-saudara, saya percaya sekali bahwa apa yang disebut hal pengabulan doa itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran kita akan ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah dalam kita atau tidak. Nangkep ya saudara-saudara? Yang di dalam ayat yang ke-11 tadi, kesadaran kita, apakah saya ini anaknya Bapa atau tidak. Jadi perlu sekali Anda menyadari bahwa Anda adalah anaknya. Katakan amin. Anak, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Sehingga kita memanggil dia itu apa? Bapa. Dia Bapa kita. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Karena dia Bapa kita. Itu sebabnya saudara-saudara, coba lihat dulu nanti supaya dapat ayatnya. Yohanes 1 ayat 12, ayo. Mari perhatikan ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Ya, baca sama-sama. 2, 3, ya. Ya, siapa itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow. Pertanyaan saya pada saudara, apakah saudara percaya pada Yesus? Sungguh-sungguh saudara percaya pada Kristus? Kalau Anda percaya, Anda jadi anaknya. Tapi jangan di mulut saja ngomong percaya. Ngomong percaya, sampai di rumah panggil dukun. Dipanggil apa yang namanya itu dari sama Aviso, dipanggil dari daerah-daerah sana, dari Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan. Anak nggak menjadi anaknya, karena yang sungguh-sungguhlah yang akan mampu berkata dia Bapa. Dan Tuhan mengangkat kita jadi anaknya. Jadi saudara-saudara, bagi kita yang hari ini sadar betul, ya, jangan Anda ragukan kebaikan Tuhan karena Anda adalah anaknya. Galatia pasal yang keempat, coba perhatikan lagi. Mari kita lihat Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. 2 ayat yang kelima ya. 2, 3 ya. Ia diutus, maksudnya Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, hanya anak yang beroleh warisan. Pembantu, budak, hamba enggak dapat warisan, hanya anak yang dapat warisan. Begitu memang. Jadi kita semua yang karena proses penebusan penebusan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita ketika percaya pada Kristus, percaya pada penebusan itu, kita adalah anaknya. Itu sebabnya kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Akhirnya saya mau akhiri pesan firman ini untuk kita semuanya. Saya berharap betul
Anda jangan pernah ragu lagi akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Bilang dulu kiri kanannya, Tuhan sanggup menolongmu, bilang. Coba lihat mukanya dulu, coba lihat mukanya. Streskah dia? Coba mukanya. Mungkinkah dia susah hari ini? Bilang jangan kau susah. Tuhan sanggup menolong engkau. Lalu tanya, tapi pertanyaannya tanya. Betulnya kau sudah jadi anaknya? Tanya lagi dulu, coba dulu. Tanya dulu dia dulu lagi. Hah? Betul kau sudah menjadi anak Bapa? Tanya dia dulu. Apa jawabnya? Sudah. Kalau sudah puji Tuhan. Ada yang ragu? Kalau ada yang bilang semana ya? Itu belum. Gak usah belum. Enggak apa-apa. Lebih bagus jujur. Kalau belum gimana caranya? Anda harus datang pada Kristus. Anda harus menyerahkan diri, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat Anda. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Akui semua dosa pelanggaranmu. Yesus baik. Dia mengampuni dosa-dosamu. Dan Dia akan mengangkat saudara jadi anaknya. Jadi kita bisa jadi anaknya. Dan anak itu dapat warisan dari kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita akan menyambut perjamuan.